Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsih. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kementerian Agama. Saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Malang. Hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di MAN 3 Kulon Progo secara daring. Mari kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini sudah tanggal 18 Oktober. Berarti besok pagi kalian atau MAN 3 Kulon Progo sudah mulai pembelajaran tatap muka. Betul nggih? Nggih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Amin. Baik. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, silahkan pimpin doa, Mbak Diva. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu nggih. Mbak Ana Nur Darajah sudah ada? Sudah Bu. Sudah. Mbak Asta Widya? Tadi itu saya chat, saya call, kemungkinan kendala di sinyal, Bu. Oke. Karena nggak nyampe. Oke, semoga saja nanti bisa nyusul nggih. Oke. Kemudian Mbak Diva ada ya? Ada, Bu. Mbak Ervin Safareta? Sudah ada? Hadir. Oke. Kemudian Mas Faisal? Ada tadi ya? Kemudian Mbak Fatmi Azizah? Hadir Bu. Hadir. Oke. Mbak Laila Hanun? Ada Bu. Ada. Mbak Pupung Widyastuti? Hadir Bu. Hadir. Mbak Septi Purnama? Hadir Bu. Hadir. Kemudian Mbak Siti Nur Arfiani? Hadir, Bu. Oke. Mbak Tri Edi? Hadir Bu. Hadir. Kemudian Mas Wahid Arizadanu? Hadir, Bu. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan. Setiap orang pasti punya cita-cita, termasuk kalian. Betul apa tidak? Betul. Sekarang Mbak Fatmi, setelah kamu lulus SMA nanti, kamu mau apa? Atau apa rencana yang mau kamu lakukan? Mau meneruskan kuliah, Bu. Melanjutkan kuliah. Baik, Mbak Tri Ediati, setelah lulus SMA mau apa? Sama Bu, kuliah juga. Kuliah juga, bagus. Mbak Diva, Iya, Bu. setelah lulus SMA nanti, apa yang akan kamu lakukan? Insya Allah kuliah, Bu. Nggih, bagus, nggih. Dari banyak siswa, pasti ada berbagai macam atau beragam cita-cita. Betul nggih? Selain ada yang mau melanjutkan kuliah, pasti juga ada yang mau melamar pekerjaan. Gitu. Nah, ketika kalian akan melamar pekerjaan, tentunya kan kalian harus tahu bagaimana tentang penulisan surat lamaran pekerjaan. Betul atau tidak? Betul. Oke. Pada pertemuan ini nanti kita akan mempelajari tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekarang Mbak Tri Edi, kira-kira manfaat apa yang bisa kalian ambil ketika kalian sudah mempelajari materi tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, Mbak Tri Edi? Ketika suatu saat nanti kita mau melamar pekerjaan, kita dapat membuat surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kaidah suratnya, dengan baik dan benar. Ya, betul sekali. Jadi intinya kita jadi tahu bagaimana isi dan sistematika sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Seperti itu, nggih? Baik. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas yaitu KD 3.1, mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan.
Kemudian KG 4.1 yaitu mampu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran. Kemudian untuk tujuan pembelajaran bisa dilihat di sini. Setelah pembelajaran ini nanti siswa diharapkan dapat menganalisis isi surat lamaran pekerjaan, kemudian menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan, serta menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk teknik pengelolaan kelas menggunakan teknik TPS yang langkah-langkahnya pertama, peserta didik diberikan pertanyaan oleh guru terkait dengan materi. Kemudian, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil berpasangan. Yang heterogen tentunya nggih, untuk menemukan jawabannya. Kemudian yang ketiga, hasil diskusi dalam pasangan akan dibicarakan dengan seluruh kelompok. Jadi dibicarakan di depan kelas, gitu nggih. Kemudian kita lanjut. Di sini ada sebuah contoh surat lamaran pekerjaan terdiri dari 2 slide. Silahkan kalian amati kurang lebih 10 detik per slide. Silahkan kalian amati. Slide yang kedua. Baik, setelah kalian mengamati contoh surat lamaran pekerjaan tersebut, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Pertama kita lihat di sini, untuk sistematika yang pertama kita lihat dari atas, Mbak Fatmi, kita lihat dari atas di sini ada Bandung 27 Desember 2020. Mbak Fatmi, itu namanya apa di situ? Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian ke bawah lagi di sini ada apa Mbak Triadi? Ada perihal. Perihal. Kemudian di bawahnya lagi Mbak Widya, Mbak Pupung. Di bawahnya perihal ada Lampiran. Ada lampiran. Kemudian di sini ada YTH pimpinan PT Nusa Bakti Perkasa. Itu namanya apa di sini Mbak Diva? Alamat surat. Alamat surat. Jadi instansi yang dituju, nggih. Itu. Kemudian ke bawah lagi di sini ada Salam pembuka. salam pembuka. Kemudian ke bawah, berdasarkan pengumuman yang dimuat di Harian Umum Global. Nah, ini apa ini namanya? Apa? Alinea pembuka. Alinea pembuka, betul sekali. Kemudian, bawahnya alinea pembuka ada apa di situ? Isi. Isi. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Di sini ada, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Nah, ini namanya apa? Paragraf penutup. Penutup, nggih, paragraf penutup. Kemudian di bawahnya di sini ada hormat saya. Ini namanya apa? Salam penutup. Salam penutup, nggih. Kemudian di bawahnya ada Tanda tangan dan nama dan nama terang. tanda tangan dan nama terang, nggih. Untuk sistematika ini ya. Kita lanjutkan, tadi kita bahas untuk yang isi. Mbak Pupung ada Mbak Pupung? Ada, Bu. Mbak Pupung, tadi setelah alinea pembuka kan isi ya. Nah, untuk isi ini bisa dibagi lagi. Dengan ini saya berniat untuk mengajukan diri menjadi staf bagian marketing. Ini namanya apa Mbak Pupung? Tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan pelamar, betul. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Itu namanya apa Mbak Diva? Identitas pelamar. Identitas pelamar. Kemudian kita lanjut slide yang kedua untuk bagian isi. Di sini ada 1 lembar daftar riwayat hidup, 1 lembar fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai dan sebagainya. Itu namanya apa Mbak Triadi? Namanya apa di sini? Lampiran. Lampiran, betul sekali, nggih.
Jadi untuk bagian isi, pada surat lamaran pekerjaan di sini ada berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama, tujuan yang diinginkan pelamar. Kemudian identitas. Kemudian lampiran. Oke, betul sekali. Sebenarnya untuk bagian isi itu bisa lebih dari 3, nggih. Bisa lebih dari 3 bagian. Jadi bisa ditambahkan keahlian, bisa ditambahkan pengalaman kerja, begitu. Akan tetapi pada umumnya untuk keahlian, pengalaman kerja, dan lain sebagainya itu dipisahkan menjadi sebuah daftar riwayat hidup. Untuk daftar riwayat hidup nanti kita akan bahas pada saat materi tentang penulisan surat, begitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Belum, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silahkan kalian simak tayangan berikut. Bu Ning akan mencoba untuk menampilkan video. Video ini berisi tentang ejaan dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Video ini Bu Ning buat sendiri. Harapannya supaya bisa membantu kalian dalam memahami materi. Begitu ya. Dan kalian bisa memutar sendiri di rumah karena sudah Bu Ning unggah di YouTube. Begitu ya. Baik, silahkan kalian simak. Baik, sekarang Bu Ning akan bagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil berpasangan. Kelompok yang pertama, Mbak Diva Aljiniah dengan Mbak Ana Nur Darajah. Kemudian kelompok yang kedua, Mas Faisal Dwi Kurniawan dengan Mas Wahid Arizadanu. Kelompok yang ketiga, Mbak Laila Hanun dengan Mbak Pupung Widyastuti. Kelompok yang keempat, Mbak Septia Purnamasari dengan Mbak Ervin Safareta. Kelompok 5, Mbak Asta Widya Asmara dengan Mbak Fatmi Azizah. Kemudian kelompok 6, Mbak Tri Ediati dengan Mbak Siti Nur Arfiani. Sekarang kita lihat di sini, ada 2 buah surat lamaran pekerjaan. Secara berkelompok, silahkan kalian kerjakan 2 soal yang ada pada layar. Soal yang pertama, analisislah isi dan sistematika dari 2 surat lamaran berikut. Sama soalnya seperti yang ada dalam LKPD yang sudah Bu Ning share kemarin, gitu ya. Untuk analisis isi dan sistematika ini, cara menganalisisnya sama seperti yang tadi sudah kita lakukan. Jadi sistematika itu terdiri dari apa saja, kemudian kalian tunjukkan. Misalnya tempat dan tanggal pembuatan surat, yang mana kalian tunjukkan. Kemudian untuk bagian isi juga demikian. Bagian isi terdiri dari apa saja, kalian tunjukkan, kalian tulis, gitu ya. Tujuan yang diinginkan pelamar, mana kalian tulis, begitu. Kemudian soal yang kedua yaitu simpulkan sistematika dan unsur-unsur isi dari kedua surat lamaran tersebut. Kalian menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi. Ketentuannya sama seperti yang ada dalam video tadi. Jadi ejaannya sudah benar atau belum? Kalau belum, kalian beri masukan. Seperti apa ejaan yang benar dalam sistematika dan isi dari kedua surat lamaran tersebut? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Belum. Oke. Silahkan kalian diskusikan dengan pasangan di grup WhatsApp. Bu Ning beri waktu sekitar 20 menit. Silahkan. Baik, kesempatan mengerjakan sudah habis. Silahkan perwakilan dari kelompok 1, Mbak Diva, untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang analisis sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama. Silahkan Mbak Diva. Jadi sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 10. Nah, yang pertama itu tempat dan tanggal surat.
Jadi tempat dan tanggal surat itu apa sih? Yaitu biasanya ditempatkan di pojok kanan atas surat lamaran pekerjaan. Nah, terus yang kedua ada perihal. Perihal itu adalah ikan tadi surat lamaran pekerjaan, berarti perihalnya itu juga lamaran pekerjaan gitu. Terus yang ketiga adalah lampiran. Lampiran adalah lembar yang disertakan selain surat utama. Jadi misalnya ada fotokopi syarat itu kan biasanya ada lampirannya. Nah, itu. Terus yang keempat adalah alamat surat. Terima kasih kepada Mbak Diva atas presentasinya. Secara keseluruhan sudah bagus. Mbak Ana, ada berapa lembar lampiran yang disertakan? Sudah disampaikan belum tadi Mbak Diva? Belum disampaikan. Belum disampaikan. Kita lihat di tampilan slide ya. Ada berapa lembar di situ? 5 lembar. Nggih. Kemudian pada bagian isi apakah hanya ada identitas dan lampiran? Untuk bagian isi nanti kita dengarkan pendapat dari kelompok 2, gitu ya. Kemudian untuk paragraf penutup di situ belum disebutkan tadi oleh Mbak Diva, nggih. Untuk paragraf penutupnya apa di situ? Coba dibacakan Mbak Triadi untuk paragraf penutupnya. Demikian surat lamaran ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu personalia. Baik, nggih, bagus. Kemudian yang bawah itu masih kurang tanda tangan, nggih. Begitu ya. Baik, secara keseluruhan sudah bagus. Terima kasih Mbak Diva. Hanya itu tadi masih kurang sedikit ya. Ya, Bu. Baik, ini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan untuk Mbak Triadi. Coba Mbak Triadi, apa saja materi yang sudah kita pelajari tadi Mbak Triadi? Kita belajar tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Selain sistematika ada? Jadi yang pertama adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Terus itu jadi sistematikanya itu terdiri dari 10. Monggo, apa saja yang 10 itu? Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Biasanya itu ada di kanan pojok atas. Nah, yang kedua adalah perihal. Yang ketiga adalah lampiran. Keempat alamat surat. Yang kelima salam pembuka. Yang keenam adalah paragraf atau alinea pembuka. Yang ketujuh adalah isi. Biasanya isi itu terdiri dari identitas pelamar surat, identitas pelamar dan lampiran. Yang kedelapan adalah paragraf penutup. Yang kesembilan adalah salam penutup. Yang kesepuluh adalah tanda tangan dan nama terang. Jadi yang kita pelajari yang kedua adalah isi tadi. Nah, tadi itu isi dipecah menjadi 2 tadi. Yang terdiri dari identitas pelamar dan lampiran. Yang ketiga adalah menyimpulkan. Menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Oke, begitu ya? Bagus. Ya. Untuk tugas individu, silahkan kalian cari sebuah contoh surat lamaran pekerjaan dari internet. Kemudian kalian analisis sistematika dan isi yang terdapat di dalamnya. Kumpulkan pada link yang akan Buning share besok, gitu ya. Pada pertemuan yang akan datang, kita masih akan melanjutkan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Demikian, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.